Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video kali ini kita bakal ngasal kembali, yaitu ngasal untuk matematika. Oke, kita langsung aja bahas soalnya. Di sini kita masih bahas terkait eksponen ya. Tapi di eksponen itu ada satu lagi, ada bentuk satu lagi. Selain pangkat ada satu lagi, yaitu bentuk bentuk akar ya. Jadi pada video kali ini kita bakal bahas tentang akar. Nah, sebenarnya akar itu mirip sama pangkat. Cuman apa bedanya? Kalau akar sederhananya itu adalah pangkat, tapi pangkatnya itu pecahan. Nah, teman-teman bisa lihat di soalnya ya. Oke, langsung kita bahas saja. Soal yang pertama, nilai dari 8 pangkat min 4/3 dikali 27 pangkat min 2/3 per 32 pangkat min 1 dikali 9 pangkat 1/2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama tadi ya kita harus paham dulu konsep dari akar. Jadi, kalau misalnya ada A pangkat N per M, maka kita bisa ubah bentuknya jadi akar, A-nya di dalam akar. Nah, gimana untuk N dan M-nya? Kalau N di atas ya pembilang, disimpannya di dalam. Tapi kalau M di bawah, simpannya di luar akar. Jadi akar M dari A pangkat N. Begitupun juga sebaliknya. Kalau diketahui akar, bisa kita balikin lagi jadi pangkat pecahan. Oke. Nah, satu lagi apa yang perlu kita ketahui, di situ ada yang pangkatnya minus ya. Nah, kalau pangkatnya minus, jadi A pangkat minus N. Maka kalau ada pangkat yang minus, harus kita ubah jadi pangkat positif. Gimana caranya? Caranya dibalik. Jadi kalau A pangkat minus N, jadi 1 per A pangkat N. Oke. Nah, dua hal ini kita perlukan untuk menyelesaikan soal yang pertama. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di situ soal itu berarti yang pertama harus kita lakuin adalah kita ubah dulu pangkatnya jadi positif semua. Oke. Nah, maka dari soal nomor 1 ini kita bisa ubah bentuknya jadi dalam 1 per, atau sederhananya teman-teman tinggal tukar aja posisinya. Jadi kalau awalnya posisinya di atas jadi di bawah, kalau di bawah jadi di atas. Berarti dari soal yang pertama bisa kita tulis kayak gimana? Kita bisa tulis jadi yang pertama itu kan 8 pangkat minus ya, jadi di bawah, 27 juga di bawah. Nah, yang 32 itu pangkat minus jadi di atas. Jadi 32 pangkat 1 ya. 32 pangkat 1 nggak perlu ditulis, jadi 32 aja. 32 per 8 pangkat minus 4/3, jadi 8 pangkat 4/3. Terus 27 dikali 27 pangkat 2/3 dikali 9 pangkat 1/2. Oke, kayak gini. Nah, baru kita sekarang pakai yang pertama ya, sifat yang pertama. Kita ubah semuanya jadi dalam bentuk akar. Yang awalnya pangkat pecahan jadi akar. Oke, berarti kita bisa ubah jadi 32 per. Berarti awalnya 8 pangkat 4/3 jadi akar 8 pangkat 4/3. 3-nya di luar dikali akar 27, 2-nya di dalam, 3-nya di luar. Kalau 9 berarti akar 9. Nah, kalau 1/2 gimana? 1 nggak perlu ditulis, 2 juga nggak perlu ditulis kalau akar. Jadi kalau teman-teman ngitung akar dari 9, itu sebenarnya ngitung 9 pangkat setengah. Oke, sekarang gimana caranya kita ngitung akarnya? Di situ 8 pangkat 4/3. Nah, caranya gimana? Nah, kita bisa pisahin. Jadi kita hitung akarnya dulu, baru hitung pangkatnya. Gimana maksudnya? Misal, jadi kalau ada akar
8 pangkat 4, dimana akarnya akar 3, bisa kita ubah jadi kita hitung akar 3 dari 8 dulu, baru nanti dipangkatin 4. Oke, jadi gimana? Nah, kita hitung dulu akar 3 dari 8 berapa. Nah, untuk menghitung akar 3, teman-teman harus ngapalin, moga moyos ngapalin setiap angka ketika dipangkatin 3. Nah, yang perlu diapalin angka yang kecil aja ya, terutama bilangan prima. Contoh 2 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 3 berapa, 5 pangkat 3 atau 4 pangkat 3 boleh, dan seterusnya. Biasanya sih mentoknya berhenti sampai 6 biasanya ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2 4, kali 2 lagi jadi 8. 3 pangkat 3 itu 27, dan seterusnya. Pokoknya teman-teman tinggal kaliin aja. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Kalau 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3, dan seterusnya. Nah, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Karena 8 itu 2 pangkat 3, maka akar 3 dari 8 itu 2. Jadi balikin. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 kali 2 kali 2 kali 2 jadi 16. Nah, berarti yang pertama kita udah dapat 16. Sekarang yang kedua 27 pangkat 2 akar 3. Nah, sama ya. Kita bisa pisahin. Berarti kan jadi 27 di akar 3 dari 27 dipangkatin 2. Berarti berapa? Kita tahu 27 itu 3 pangkat 3. Jadi akar 3 dari 27 itu 3 pangkat 2, jadi berapa? 9 ya. Oke. Akar 9 berapa? Udah tahu ya teman-teman, 3 jawabannya. Oke, kita lanjutin. Tinggal kita masukin aja. Jadi 32 per yang pertama 16, yang kedua 9, yang ketiga juga 9. Oke, udah kayak gini, tinggal kita sederhanain atas, bawah. Nah, bisa kita coret ini untuk mempermudah perhitungan supaya nggak terlalu besar. 16 sama 32 bisa kita sama-sama bagi 16, jadi 16 bagi 16 1, 32 bagi 16 2 ya. Oke, tinggal kita hitung 9 kali 9 berapa? 81. Maka jawabannya jadi 2 per 81. Oke, ini jawabannya 2 per 81. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Soalnya sederhanakan bentuk berikut. Kurung buka, akar 12 kurang akar 27 kurung tutup dikali akar 3 per 1 min akar 2. Oke, kalau ini soalnya beda dengan yang sebelumnya, tapi masih bentuk akar juga. Nah, kalau teman-teman diminta mengerjakan soal dengan perintahnya sederhanakan, maka kita harus ubah bentuknya jadi sesimpel mungkin. Jadi lebih sedikit angkanya. Nah, gimana caranya? Khusus untuk bentuk akar, maka yang pertama kita lihat adalah kita harus hilangkan akar yang ada di penyebut, yang ada di bawah. Dalam hal ini kita lihat di penyebutnya itu ada 1 min akar 2 ya. Oke. Nah, sekarang berarti gimana? Cara menyederhanakan bentuk akar itu dengan cara namanya dirasionalkan. Nah, sesuai namanya, rasionalkan itu kita mengubah bentuk yang sebelumnya tidak rasional jadi rasional. Bentuk akar jadi tidak dalam bentuk akar. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan kali sekawan. Apa itu kali sekawan? Ya, sesuai namanya, kali sekawan. Kawan dari yang pengen kita hilangin. Nah, dalam soal ini, yang pengen kita hilangin adalah 1 min akar 2.
Maka sekawan dari 1 min akar 2 berapa? Kalau misalnya gabung ini bentuk akarnya itu gabungan dari angka biasa atau bukan akar dengan akar, maka sekawannya adalah sama angka beda tanda. Maksudnya apa? Jadi awalnya 1 min akar 2, maka sekawannya 1 plus akar 2. Kalau misalnya akarnya cuman akar 2 aja gimana? Kalau akar 2 aja, maka sekawannya ya akar 2 juga, gitu ya, sama. Jadi sekawannya kalau cuma bentuk akar sama persis, tapi kalau ada gabungan dengan bukan akar jadinya berubah tandanya. Oke, kita langsung kerjakan aja. Jadi yang pertama kita lakuin itu kalikan dengan sekawannya. Oke, nah sebelum kita kali sekawan, yang di pembilangnya bisa kita ubah dulu bentuknya jadi lebih sederhana. Dengan cara gimana? Nah, kita bisa lakuin yang namanya penyederhanaan, yang awalnya angka di dalam akarnya besar menjadi lebih kecil. Gimana caranya? Kita harus uraikan setiap angkanya menjadi sebuah angka atau perkalian beberapa angka yang dapat kita hitung akarnya. Sederhana gitu. Nah, di sini kita punya akar 12 ya. Nah, akar 12. Kita cari angka yang ketika dikaliin jadi 12, tapi salah satu angkanya itu bisa kita akarin. Nah, sama kayak soal sebelumnya, kalau soal sebelumnya kita harus hafalin pangkat 3, kalau di sini kita cukup hafalin pangkat 2. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 3, 9, 4 pangkat 2, 16, dan seterusnya. Nah, kita bisa cari berapa aja yang dikali jadi 12. Ada 12 kali 1, 6 kali 2, 4 kali 3 ya. Yang ada unsur 2 kuadrat atau 3 kuadrat atau seterusnya itu adalah 4 kali 3, karena 4 itu 2 pangkat 2 ya. Maka bisa kita ubah akar 12-nya itu jadi akar 4 kali 3. Nah, kalau misalnya kita pecah kayak gini, maka berdasarkan sifat eksponen, kita bisa pecah. Sifat yang di video sebelumnya ya, bisa dicek. Jadi bisa kita pecah, jadi gimana? Jadi akar 4 dikali akar 3. Nah, tadi akar itu apa? Akar itu pangkat setengah ya. Jadi 4 diakarin jadi berapa? 2. 2 kali akar 3. 2 akar 3. Pokoknya kalau angka dikali akar tinggal ditulis berdampingan aja. Oke, sekarang untuk yang 27. Yang 27, akar 27 berarti jadi berapa? Sama ya. Bisa 27 kali 1, bisa juga 9 kali 3 ya. Nah, 9 itu kita tahu bahwa 9 itu 3 pangkat 2. Jadi bisa kita ubah jadi 9 kali 3. Maka jadi berapa? Akar 9, 3 akar 3 ya. Oke. Maka bentuknya kita ubah dulu. Yang awalnya kayak yang di soal, jadi kurung 2 akar 3 dikurang 3 akar 3 dikali akar 3 per 1 min akar 2. Oke, kita bisa sederhanain juga, yang di atas masih bisa kita sederhanain, tinggal gimana? Kali pelangi ya. Akar 3 kali 2 akar 3, akar 3 kali 3 min 3 akar 3. Nah, kalau perkalian akar dengan bukan akar gimana? Sama ya, angka dengan angka, akar dengan akar. Berarti kalau kita hitung 2 akar 3 kali akar 3, berarti 2-nya nggak berubah. Nah, sekarang tinggal akar 3 kali akar 3. Nah, gimana caranya? Akar 3 kali akar 3 sederhananya pokoknya akarnya jadi hilang aja, jadi 3. Nah, kalau cara dapatnya gimana? Kalau akar kali akar, kita kaliin angka yang dalam akar tapi akarnya nggak hilang. Jadi berapa? Akar 3 kali akar 3 jadi 3 kali 3, 9 akar 9 ya. Dimana akar 9 juga sama dengan 3. Berarti jadi
2 kali 3. Oke, akar 3 kali akar 3, 3 nya jadi 2 kali 3, dikurang 3 nya nggak berubah, dikali akar 3 kali akar 3 lagi 3, jadi 2 kali 3 kurang 3 kali 3 per 1 min akar 2. Oke, nah bisa kita sederhanain lagi, berarti jadi berapa? Jadi 2 kali 3 6, ini 6, 2 kali 3 6, dikurang 3 kali 3 9, 6 kurang 9 minus 3 ya, per 1 min akar 2. Oke, sekarang baru kita rasionalkan pakai cara yang sama tadi. Nah, gimana caranya? Ya, berarti tinggal dikali 1 plus akar 2. Nah, untuk kali sekawan harus dikali ke pembilang dan penyebut, atas dan bawah ya. Oke, nah berarti jadi berapa? Jadi berapa jawabannya? Nah, kita kali pelangi lagi. Yang atas maupun yang bawah ya. Oke, jadi berapa ini? Oke, jadi berapa? Oke, kita hitung dulu. Min 3 kali 1, jadi min 3 ya. Terus min 3 kali akar 2, tinggal tulis berdampingan, jadi min 3 akar 2. Jadi min 3 kali 1 min 3, min 3 akar 2. Nah, yang di bawah, kalau kali sekawan kan kita harus kali 4 kali ya, lama. Kita bisa percepat pokoknya, tinggal kita tulis angkanya, dimana angkanya masing-masing dikuadratin atau dikali dengan angka itu lagi, terus tandanya jadi minus. Maksudnya gimana? Di situ kan 1 sama akar 2 ya, berarti kita cukup kaliin 1 kali 1 akar 2 kali akar 2, terus simpen angka minus di tengah. Berarti berapa? 1 kali 1 1, akar 2 kali akar 2 tadi berapa? Tinggal tulis 2 ya. Oke, sekarang minusnya tulis di tengah. Oke, nah sekarang tinggal kita sederhanain, 1 kurang 2 berapa? Min 1. Apapun dikali min 1 tinggal berubah tandanya. Jadi berapa? Jadi awalnya di atas minus 3 jadi 3. Awalnya 3 minus 3 akar 2 jadi 3 akar 2. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, itu aja dulu untuk video ngasal kali ini. Kalau misalnya ini bermanfaat, sebarkan teman-temannya ya. Sampai jumpa di video ngasal berikutnya. Bye-bye.